Namun, Lu Ming tidak menyerah. Dia masih melawan dan bertahan. Waktu berlalu dengan cepat. 10 jam berlalu, dan 10 jam lagi berlalu. Seluruh armor kerangka Lu Ming akan disempurnakan. Hanya Chaos Domain yang masih menutupi dirinya. Fluktuasi jiwa di dalam dewa spiritual sangat lemah, dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin lemah. Jika kekuatan jiwa asli Lu Ming setara dengan bulan, maka kekuatan jiwanya saat ini setara dengan kunang-kunang. 10 jam lagi telah berlalu. Lu Ming telah terperangkap di dunia pemurnian bel kesengsaraan selama 30 jam. Pada saat ini, tubuh fisik Lu Ming telah lenyap sama sekali. Dia telah dimurnikan oleh bel kesengsaraan pemurnian dunia. Dan EBSCP, saat ini, awan gelap di langit perlahan menghilang dan menghilang. Lonceng kesengsaraan pemurnian dunia di bawah juga menghilang dengan suara ledakan. Adapun Lu Ming, tidak ada jejaknya sama sekali. Tidak ada seorang pun di udara. Dia menghilang ke udara. Kesengsaraan surgawi telah berlalu, tetapi di manakah orang-orangnya? Tidak ada seorang pun di sini. Tampaknya orang ini tidak melewati kesengsaraan surgawi ke-7 dan dimurnikan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Sangat disayangkan monster dari generasinya mati di bawah kesengsaraan surgawi. Aku baru saja mengatakan bahwa betapapun mengerikannya dia tidak berguna jika dia tidak tumbuh dewasa. Desahan terdengar dari sekeliling. Beberapa orang merasa kasihan pada Lu Ming, yang merupakan bakat luar biasa di generasinya. Dia telah jatuh di bawah kesengsaraan surgawi. Namun, ada juga orang yang mengejeknya dan bahkan menyombongkannya. Ayo pergi, kita sudah membuang terlalu banyak waktu untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Beberapa orang berbicara, dan tak lama kemudian, tidak ada satu orang pun yang tersisa di area ini. Langit benar-benar sunyi, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. 2 jam kemudian, titik cahaya tiba-tiba menyala di tempat Lu Ming baru saja melampaui kesengsaraan. Awalnya titik cahaya itu sedikit redup, namun perlahan menjadi semakin terang. Awalnya seperti kunang-kunang, namun perlahan menjadi seperti lilin. Kemudian, ia menjadi seperti bintang, matahari, dan bulan. Kekuatan hisap yang mengerikan lahir dari titik cahaya. Ki asli dalam radius puluhan ribu mil dengan panik berkumpul menuju titik cahaya. Titik cahaya itu seperti lubang hitam, melahap ki asli. Dan EBSCP, ki asal yang tak ada habisnya berkumpul, dan garis besar titik cahaya perlahan muncul. Itu adalah wujud manusia. Itu adalah dewa spiritual Lu Ming. Lu Ming tidak mati. Dia tidak beradab. Sebelumnya, awan kesengsaraan dan lonceng kesengsaraan pemurnian dunia menghilang bukan karena Lu Ming dimurnikan dan mati, tetapi karena Lu Ming telah berhasil melewati kesengsaraan. Pada saat ini, Lu Ming sedang pulih. Kekuatan isapnya semakin kuat. Asal-usul energi langit dan bumi dalam radius puluhan ribu mil sangatlah padat. Perlahan, energi asal di sekitar Dewa Roh Lu Ming berubah menjadi cair. Cairan itu menggeliat dan mulai mengembun menjadi tubuh fisik. Tubuh fisik Lu Ming mengaum. Raungan naga mengguncang 9 langit. Antara langit dan bumi, bayangan 9 naga muncul dan memasuki tubuh Lu Ming, menghilang. Setengah hari kemudian, tubuh Lu Ming benar-benar melayang di udara. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Sambil berpikir, satu set pakaian muncul dan dia memakainya. Saya akhirnya berhasil melewatinya. Betapa mengerikannya dunia yang menyempurnakan kesengsaraan Bel. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Bahkan Lu Ming berhasil lolos ketika dia menghadapi bencana mayat pemurnian Bel. Pada akhirnya, ia berhasil bertahan dengan kemauannya yang kuat. Bel kesengsaraan pemurnian dunia dikatakan mampu memurnikan dunia. Kekuatan pemurniannya terlalu mengerikan. Tidak hanya dapat memurnikan tubuh fisik, tetapi juga dapat memurnikan jiwa dan raga. Namun, ada manfaat besar untuk bertahan hidup. Alam Lu Ming saat ini telah sepenuhnya melampaui alam dewa spiritual. Dia telah memasuki ranah kaisar bela diri. Dia saat ini berada di tahap awal kerajaan bela diri tingkat pertama. Ledakan, Lu Ming bangkit dan melayangkan pukulan. Gemuruh keras terdengar di langit. Sebuah kekuatan tinju terbang dan menembus lubang besar di gunung, membuatnya terang dari depan dan belakang. Ini adalah benua Yuan, alam rahasia kaisar yang agung, bukan benua reruntuhan ilahi. Segala sesuatu di dunia ini sangat beku. Lu Ming bisa menembus gunung dengan satu pukulan, jadi seberapa menakutkan kekuatannya. Apalagi itu hanya kekuatan fisik murni. Sebenarnya ada kekacauan ki yang merembes ke tubuhku. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan ada ekspresi terkejut di matanya. Otot dan tulangnya sepertinya dipenuhi ki yang kacau. Meskipun sangat samar, itu memang ki yang kacau. Tubuh roh Lu Ming juga telah mencapai tingkat tubuh roh bumi tingkat rendah. Itu sama dengan apa yang terekam di tubuh tempur Dewa Naga. Namun, karena ki yang kacau di tubuhnya, tubuh roh Lu Ming lebih kuat daripada rata-rata tubuh roh bumi inferior. Jiwaku juga telah meningkat pesat dan marah. Lu Ming sangat gembira melihat jiwa itu.
Dia bisa merasakan jiwanya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, baik dari segi ketangguhan, kekuatan, atau kekuatan jiwa. Setidaknya beberapa lusin kali lebih kuat. Yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Dari apa yang diketahui Lu Ming, sangat sulit untuk meningkatkan jiwa seseorang. Itu 100 kali lebih sulit daripada meningkatkan budidaya seni bela diri seseorang. Semakin kuat jiwa, semakin kuat pula daya hidup dewa rohani. Sekalipun dewa spiritual terluka, ia tidak akan mati dengan mudah. Singkatnya, Lu Ming telah berhasil menerobos ke ranah bela diri kerajaan kali ini. Dia telah meningkat pesat dalam semua aspek, dan kekuatannya meroket. Saya ingin tahu seberapa kuat saya sekarang. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi Lu Ming yakin bahwa jika dia kembali ke kelompok benua reruntuhan ilahi sekarang, pasti akan mudah untuk membunuh kaisar bela diri tingkat 4. Tentu saja, kekuatan tempur kaisar benua Yuan jauh melebihi benua reruntuhan ilahi. Lu Ming belum pernah melawannya sebelumnya, jadi tidak mudah untuk mengukurnya. Juga, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan. Seketika, kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari telapak tangan Lu Ming. Ki asal dunia berkumpul menuju Lu Ming dengan panik. Kekuatan melahap 9 naga. Menurut catatan tubuh tempur Dewa Naga yang dipadatkan dari 9 naga mempertahankan keterampilan melahap kekuatan. Terlebih lagi, tubuh Lu Ming sekarang bisa meledak dengan kekuatan melahap kapan saja. Ini lebih nyaman dari sebelumnya. Dengan cara ini, kultivasi saya akan lebih cepat. Lu Ming tersenyum. Dengan pikiran, kekuatan melahapnya menghilang. Sudah lebih dari 10 hari sejak saya memasuki dunia rahasia Kaisar yang Agung. Saatnya mengambil tindakan. Saya tidak bisa datang ke alam rahasia Kaisar dengan sia-sia. Lu Ming tersenyum, lalu melangkah ke udara dan menghilang. Alam rahasia Kaisar yang Agung adalah sebuah pesawat. Itu sangat luas dan ada gunung-gunung besar di mana-mana. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia melewati gunung di bawah dalam sekejap. Ada bangunan. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah bangunan di tengah gunung di bawahnya. Dia terbang ke bawah. Ini adalah istana. Kelihatannya sangat tua, tapi masih utuh. Jelas sekali bahwa seseorang pernah tinggal di sini di masa lalu. Lu Ming melangkah masuk. Aula itu sunyi dan kosong. Lu Ming berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan jika ada sesuatu di sini, itu akan diambil oleh orang lain. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, Lu Ming melihat beberapa tempat dengan bangunan. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah masuk. Di beberapa tempat ditemukan bekas-bekas pertempuran. Jelas terlihat bahwa beberapa orang telah datang lebih awal dan mengambil barang-barang di dalam istana. Alam rahasia Kaisar Agung secara alami tidak hanya bisa dihuni oleh Kaisar Agung. Dikatakan bahwa ada banyak ahli alam suci di bawah Kaisar Agung. Adapun Kaisar, mereka hanyalah pelayan. Lu Ming merenung dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung, dia akan mendapat untung besar selama dia bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh alam suci. Jelas sekali bahwa bangunan yang ditemui Lu Ming adalah kediaman bawahan Kaisar Agung. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat sebuah gua tinggal di sebuah lembah. Sekilas, itu adalah gua tempat para prajurit berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming berjalan menuju gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Saat Lu Ming mendekati gua tempat tinggalnya, seberkas cahaya pedang keluar dari gua tempat tinggalnya dan langsung menuju ke tenggorokan Lu Ming. Ketajaman pedangnya sudah pasti milik seorang kaisar. Dentang, Lu Ming mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke pedang panjang itu. Pedang panjang itu berdengung dan bergetar sebelum dilempar terbang. Itu kamu, Lu Ming. Sebuah suara halus terdengar. Lu Ming memfokuskan matanya dan tertegun. Nona muda Qiyu. Orang yang baru saja menyerang Lu Ming adalah Qiyu Yingying. Lu Ming, maafkan aku. Tadi kukira itu orang lain. Qiyu Yingying memandang Lu Ming dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, di mana saudaramu? Kata Lu Ming. Saudara laki-laki saya sedang berkultivasi di sana. Seorang ahli meninggalkan tanda dao surgawi di gua tempat tinggal ini. Kata Qiyu Yingying. Ukiran dao surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Benar, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Kata Qiyu Yingying. Lu Ming mengangguk dan memasuki gua tempat tinggal bersama Qiyu Yingying. Gua tempat tinggalnya sangat luas. Di salah satu dinding gua tempat tinggalnya, terdapat sebuah tanda yang sepertinya diukir oleh seseorang dengan kekuatan jari. Lu Ming melihatnya dan sangat tertarik. Tanda ini seperti inkarnasi dari Dao yang agung. Dari tanda ini, seseorang dapat memahami misteri Dao yang agung. Sangat sulit bagi seorang raja bela diri untuk berkembang. Pertama-tama, dia harus memahami wilayah kekuasaannya. Domain dibagi menjadi 9 level. Itu berhubungan dengan alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Budidaya seseorang hanya dapat ditingkatkan setelah wilayahnya ditingkatkan.
Untuk meningkatkan kultivasinya, dia tidak hanya perlu menyempurnakan Zen Yuan-nya, tetapi juga tubuh rohnya. Oleh karena itu, setiap langkah maju di ranah Kaisar Bela Diri tidaklah mudah. Tanda Dao yang agung ini diukir di dinding batu ketika para ahli memahami Dao Surgawi. Generasi selanjutnya dapat memahami Dao Surgawi sesuai dengan tandanya dan memahami wilayah mereka sendiri dari Dao Surgawi, sehingga mencapai tujuan untuk meningkatkan wilayah mereka. Setelah beberapa saat, Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Di bawah dinding batu, sesosok tubuh sedang duduk bersila, diam-diam memahami. Jelas sekali, Qiu Yingying dan Qiu Hao juga telah melewati cobaan bela diri kerajaan dan mencapai ranah bela diri kerajaan. Baru saja, Qiu Hao pasti sedang memahami ukiran surga Dao di sini, dan Qiu Yingying sedang menjaga Qiu Hao. Ketika dia melihat seseorang mendekat, dia menyerang. Nona muda Qiu, saudara laki-laki Qiu saat ini sedang dalam proses pemahaman. Kami akan berjaga di luar gua. Aku khawatir kita akan mengganggunya jika kita tetap di sini. Kata Lu Ming. Baiklah. Qiu Yingying mengangguk dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya bersama Lu Ming. Mereka menunggu dengan tenang di luar. Sekitar 3 jam kemudian, Qiu Hao keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia sangat senang melihat Lu Ming. Saudaraku, kamu sudah selesai memahaminya. Tanya Qiu Yingying. Ya, tanda Dao Surgawi itu tidak terlalu dalam. Terlebih lagi, dengan pemahamanku, aku hanya bisa memahaminya sampai titik ini. Qiu Hao mengangguk dan menghela nafas. Saudara Lu, kamu harus memahaminya sekarang. Saya sudah memahaminya sebelumnya. Kakak dan aku akan menjagamu. Kata Qiu Yingying. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan berjalan ke gua tempat tinggalnya. Dia duduk bersila di bawah tanda itu dan menatapnya. Bas. Tanda itu mulai berubah di mata Lu Ming. Itu berubah menjadi gumpalan aura Dao yang agung, yang sangat misterius. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan memverifikasinya dengan domain kekacauannya. Alam kekacauan adalah raja dari segala alam. Itu mencakup segalanya, tapi tidak peduli betapa misteriusnya itu juga merupakan bagian dari Dao Agung Langit dan Bumi. Itu juga perlu dipahami dari Dao Agung Langit dan Bumi. Lambat laun, Lu Ming jatuh ke dalam kondisi halus. Kekacauan adalah segalanya. Ini adalah awal dan akhir dari segalanya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Lu Ming memancarkan lapisan cahaya yang kacau. Saudara kandung keluarga Qiu duduk bersila di luar gua tempat tinggal, melindungi Lu Ming. Tiba-tiba, kedua bersaudara itu membuka mata mereka secara bersamaan dan melihat ke kejauhan. Dua berkas cahaya melintas di langit dan terbang ke arah mereka. Kemudian, cahaya memudar dan dua pemuda muncul di langit. Ada sebuah rumah gua kuno di sini. Saya cukup beruntung. Seorang pria muda tertawa. Keduanya turun dari langit dan mata mereka tertuju pada Qiu Yingying dan Qiu Hao. Kami menginginkan tempat ini, kalian bisa tersesat. Seorang pria muda melambaikan tangannya dan berkata, Tuan-tuan, kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Selain itu, kami mempunyai teman yang sedang berkultivasi di dalam. Qiu Yingying menjelaskan, omong kosong, jadi bagaimana jika kita menemukannya terlebih dahulu? Dengan temanmu, kita akan tersesat bersama. Pemuda sebelumnya mencaci maki. Wajah Qiu Yingying dan Qiu Hao berubah jelek. Pihak lain terlalu sombong. Saat mereka tiba, mereka langsung ingin menempati tempat ini dan membuat Qiu Yingying dan yang lainnya nyahlah. Teman saya sedang berkultivasi. Kami akan pergi setelah dia selesai. Kata Qiu Hao. Omong kosong, kami tidak punya waktu untuk menunggu bersamamu. Jika kamu tidak pergi, maka tinggallah di sini selamanya. Wajah pemuda itu menjadi dingin ketika sebuah domain menyebar dari tubuhnya. Bas. Dalam sekejap, dia menyerang Qiu Yingying dan Qiu Hao. Pemuda lainnya tidak bergerak, tapi hanya melihat dari samping sambil tersenyum dingin. Kabut tebal air musim gugur. Bunga berjatuhan dan air mengalir. Qiu Yingying dan Qiu Hao tidak punya pilihan selain menolak. Keduanya sama-sama mengolah domain air. Ketika wilayah kekuasaan mereka tersebar, mereka membentuk naga air yang saling melilit. Orang-orang dari Lembah Dewa Naga. Lembah Dewa Naga selama ini menentang Sekte Tianshenku. Mereka benar-benar mencari kematian. Pemuda sebelumnya berteriak dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas, membelah naga air dan kemudian menuju Qiu Yingying dan Qiu Hao. Teknik bela diri domain. Ekspresi Qiu Yingying berubah drastis, dan dia buru-buru melepaskan domainnya. Ki sejatinya meledak, dan dua perisai air dipasang di depannya. Bang, 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 satu demi satu, pancaran cahaya tajam menghantam perisai air, menyebabkannya bergetar hebat dan hampir runtuh. Merusak. Pemuda sebelumnya, yang juga merupakan pemuda dari Sekte Tianshen, kembali menekan telapak tangannya. Cahaya tajam yang lebih kuat meledak dan menekan ke arah saudara keluarga Qiu. Ledakan. Kali ini, perisai air tidak dapat bertahan lagi dan meledak. Kedua bersaudara itu mengerang saat tubuh mereka dilempar terbang.
Mereka menabrak dinding dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu berani menghentikanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Pemuda dari Sekte Dewa Surga berjalan menuju saudara perempuan Qiyu dengan ekspresi dingin. Aku akan masuk dan melihatnya. Pemuda lain dari Sekte Dewa Surgawi berlari ke dalam gua kuno dan melihat Lu Ming duduk bersila. Saat melihat Lu Ming, ekspresi pemuda dari Sekte Dewa Surgawi berubah. Namun, ketika dia menyadari bahwa Lu Ming sedang berkultivasi, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan keganasan. Anak nakal ini, bahkan kakak senior Liu Yan bukanlah tandingannya. Tapi ini benar-benar berkah dari surga, bocah ini sedang berkultivasi. Haha, selama aku membunuh bocah ini, gadis suci pasti akan melihatku dengan cara baru. Pemuda itu sangat gembira. Esensi vitalnya meledak dan dia melayangkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Lu Ming masih berkultivasi dan sepertinya telah melupakan dirinya sendiri. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan mendekati Lu Ming dalam sekejap. Pada saat itu, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan cahaya kacau dan wilayah kacaunya berkembang dengan sendirinya. Ledakan, telapak tangan pemuda itu mendarat di wilayah yang kacau, dan tubuhnya bergetar hebat. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia dikirim terbang. Dia terbang langsung keluar dari pintu masuk rumah gua kuno dan jatuh ke tanah. Bas! Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Tidak seorang pun akan berada dalam suasana hati yang baik jika mereka diganggu pada saat kritis dalam kultivasi mereka. Lu Ming berdiri dan mengambil langkah maju, muncul di luar gua tempat tinggalnya. Saudara Lu, Qiyu Yingying dan Qiyu Hao sangat gembira. Pada awalnya, mereka sangat khawatir ketika melihat orang lain bergegas masuk ke dalam gua, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mereka melihat Lu Ming keluar tanpa cedera, mereka menghela nafas lega. Itu dia, pemuda di luar merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat Lu Ming. Mereka telah melihat Lu Ming dari jauh ketika dia melampaui kesengsaraan. Mereka takut melihatnya sekarang. Ayo pergi. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan lari. Pemuda yang disakiti oleh Lu Ming melakukan hal yang sama. Kemana kamu mau pergi? Kembali. Telapak tangan Lu Ming terangkat dan dia tiba-tiba menyedot. Bas! Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari telapak tangan Lu Ming dan menyelimuti kedua pemuda dari Sekte Dewa Surgawi. Pihak lain awalnya terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, tetapi setelah diselimuti oleh kekuatan melahap, sosoknya sepertinya terpaku di tempatnya. Kemudian, dia langsung ditarik kembali oleh kekuatan melahapnya. Tidak, keduanya meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba mematahkan kekuatan melahap. Namun, mata Lu Ming menyipit dan alam kekacauan menekan. Puff, puff. Keduanya gemetar dan mengeluarkan seteguk darah saat mereka ditarik kembali oleh kekuatan melahap. Selain itu, esensi darah, inti esensial, dan darah segar mereka dengan cepat mengalir dan terbang ke telapak tangan Lu Ming. Tidak, selamatkan hidupku. Situasi ini membuat keduanya berteriak ketakutan. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Kekuatan melahap terus meletus. Hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kedua pemuda itu telah berubah menjadi dua mayat kering. Qiyu Yingying dan Qiyu Hao sama-sama tersentak. Pertama, mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Ming. Kedua pemuda dari Sekte Tianshan telah melewati cobaan bela diri kerajaan dan memasuki alam bela diri kerajaan. Selain itu, mereka berdua telah mengembangkan teknik bela diri domain dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kakak dan adik keluarga Qiyu tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka meskipun mereka bergabung. Namun, di tangan Lu Ming, pihak lain tidak bisa melawan sama sekali. Lu Ming telah membunuh mereka berdua tanpa bergerak satu langkah pun. Alasan kedua adalah dia terkejut dengan metode Lu Ming yang sombong. Dia langsung melahap orang dan mengubahnya menjadi mumi. Setelah melahap esensi darah mereka, Lu Ming mulai memurnikannya. Sekarang Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri, dia telah mengembangkan tubuh tempur Dewa Naga dan melahap kekuatan pemurnian. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segera, energi esensi darah keduanya hampir sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming. Sudah kuduga, itu tidak banyak berguna. Lu Ming menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Energi yang dikonsumsi masih berguna dalam meningkatkan yuan sejati dan memadatkan tubuh roh, namun tidak berpengaruh pada peningkatan wilayahnya. Domain berbeda dari konsep ranah niat. Ia memiliki rune ranah niat yang dapat dimakan dan dimurnikan. Itu dapat digabungkan ke dalam rune ranah niatnya sendiri untuk meningkatkan ranah niatnya sendiri. Namun, sebuah domain bahkan lebih menakjubkan. Ia tidak memiliki bentuk fisik dan hanya merupakan bentuk pemahaman para ahli bela diri. Itu sangat halus dan secara alami tidak dapat dimakan dan dimurnikan. Oleh karena itu, seseorang harus mengandalkan pemahamannya sendiri untuk menerobos domain tersebut. Namun, Lu Ming merasa puas. Dia hanya perlu fokus pada domainnya. Esensi sejatinya masih bisa ditingkatkan dengan melahap kekuatan pemurnian. Ini adalah keuntungan besar dibandingkan yang lain. Lu Ming, kamu baik-baik saja.
Qiu Yingying melangkah maju dan bertanya. Saya baik-baik saja, bagaimana dengan kalian? Lu Ming bertanya. Kami hanya terluka ringan. Kita akan baik-baik saja setelah mengatur pernapasan kita. Kata Qiu Yingying. Lu Ming, kamu bisa terus berkultivasi. Kami akan melindungimu. Kata Qiu Hao. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Tanda Dao Surgawi tidak terlalu dalam. Saya sudah memahami sebagian besarnya. Jika saya terus memahaminya, saya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Kalian harus memulihkan diri dulu. Setelah beberapa pemahaman, domain kekacauannya sedikit meningkat. Tidak hanya sepenuhnya stabil, tetapi tampaknya juga telah mencapai tahap tengah level 1. Ada 9 tingkat domain. Lu Ming hanya bisa menerobos ke alam Kaisar Bela Diri Dao tingkat kedua jika dia mengembangkan domain kekacauan ke tingkat 2. Qiu Yingying dan Qiu Hao duduk bersila, meminum pil penyembuh, dan mulai menyembuhkan. 2 jam kemudian, luka mereka berdua hampir pulih sepenuhnya. Mereka bertiga tidak tinggal lebih lama lagi dan melayang ke langit, terbang ke depan. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa bangunan atau gua tempat tinggal lain, tapi mereka semua selangkah lebih maju. Ketiganya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah daratan yang luas. Sejauh mata memandang, ada sebuah kompleks bangunan besar di depan mereka. Istana-istana besar berdiri di dataran. Dari kejauhan, Lu Ming dan yang lainnya bisa melihat siluet berkelap-kelip di istana. Banyak orang menjelajahi daerah tersebut. Sekelompok besar bangunan, mungkinkah itu kamar tidur kaisar? Kalaupun bukan, itu pasti kediaman seorang tokoh penting. Pasti ada harta karun. Mata Qiu Hao berbinar. Ayo turun dan coba keberuntungan kita. Ayo pergi, kata Lu Ming. Mereka bertiga turun dan mendarat di depan aula besar. Ledakan, dan EBSP, ledakan yang menakjubkan terjadi di dalam istana. Mereka bertiga berjalan dan melihat 2 pemuda terlibat dalam pertempuran sengit. Tanah dipenuhi mayat dan darah yang belum mengering. Serahkan harta karun itu. Salah satu pemuda itu berteriak dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap pemuda lainnya. Bahkan tidak memikirkannya, harta adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memperolehnya. Karena saya sudah mendapatkannya, itu berarti saya ditakdirkan untuk mendapatkannya. Teriak pemuda lain. Omong kosong, aku akan membunuhmu dan harta itu akan menjadi milikku. Pria sebelumnya berteriak. Keduanya bertarung sengit hingga istana retak dan hancur. Jelas sekali bahwa harta karun telah muncul di sini dan semua orang berjuang untuk mendapatkannya. Mayat-mayat di sini adalah favorit surga yang telah memasuki tempat ini, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Ayo pergi dan lihat di tempat lain, kata Lu Ming. Mereka bertiga berbalik dan pergi ke aula lainnya. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang keluar dari istana. Jumlahnya lebih dari 100. Mereka semua adalah pemuda yang masuk. Wajah mereka pucat. Lari-lari, cepat lari. Para pemuda itu berteriak. Bas, prasasti pada tiba-tiba muncul di istana, dan kemudian sejumlah besar muncul. Cahaya hitam menembus kehampaan dan menusuk ke arah para pemuda. Serangkaian jeritan melengking terdengar. Sebagian besar dari 100 orang itu tubuhnya tertusuk cahaya hitam. Mereka jatuh ke tanah, berteriak, dan tidak mengeluarkan suara lagi. Hanya sekitar selusin orang yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Tiba-tiba, hampir 100 orang tewas. Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa dari hampir 100 orang, setengah dari mereka telah melewati bencana Kaisar Bela Diri dan menjadi Kaisar Bela Diri. Sisanya masih di level tertinggi, tapi mereka semua mati dalam sekejap. Alam rahasia Kaisar Agung memang tidak sederhana. Selalu ada bahaya. Mereka tidak hanya harus menghadapi serangan orang lain, tetapi proses penjelajahan juga berbahaya. Saya baru saja melihat seseorang duduk bersila di dalam. Memang sepertinya ada seseorang di sana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia sudah mati. Pasti ada harta karun. 10 orang yang tersisa tidak pergi, tetapi tetap tinggal. Ini adalah sebuah arai, tetapi tidak lagi lengkap setelah bertahun-tahun. Jika kami menemukan celah, kami mungkin bisa masuk. Seorang pria muda yang mengolah prasasti Dao melihat sekeliling, mencoba menemukan kelemahan dalam formasi. Lu Ming melakukan hal yang sama saat dia mengamati sekeliling aula. Meskipun klon tersebut belum pulih dan Lu Ming tidak dapat menuliskan formasinya, dia berbagi pengetahuan tentang klon tersebut. Dengan kata lain, tubuh utama memiliki pengetahuan dan visi klon. Bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan formasinya, dia masih dapat menemukan kekurangannya. Kalian ikuti aku dengan cermat. Lu Ming berkata pada Qiu Yingying dan Qiu Hao. Kemudian, dia melangkah maju, dengan Qiu Yingying dan Qiu Hao mengikuti di belakangnya. Di sisi lain, pemuda lainnya juga mulai bergerak, mencari kekurangan dalam formasi dan melangkah masuk. Lu Ming, jadi kamu tahu tentang prasasti Dao, tapi aku tidak merasakan energi mentalmu menyala.
Aneh. Saat mereka berjalan, Qiu Yingying mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia menganggapnya agak aneh. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Mereka bertiga berjalan berputar-putar, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati formasi dan memasuki aula. Ada seseorang, kata Qiu Yingying. Di aula, ada seseorang yang duduk bersila. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 40-an. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan hidup. Jelas sekali bahwa dia adalah mayat. Mungkinkah ini seseorang dari dunia rahasia Kaisar Agung? Kaisar Chang telah hilang selama 60.000 tahun. Mungkinkah orang ini meninggal 60.000 tahun yang lalu? Petik 2. Qiu Hao menebak. Hati mereka bergetar. Jika orang ini telah meninggal 60.000 tahun yang lalu dan tubuhnya belum membusuk, maka budidayanya pasti sangat tinggi. Seorang suci. Mereka bertiga berpikir pada saat yang sama bahwa hanya ahli alam suci yang dapat mempertahankan tubuhnya selama bertahun-tahun tanpa membusuk. Jika tidak, bahkan tubuh Kaisar Puncak pun akan membusuk setelah 60.000 tahun. Bagaimana orang ini bisa mati? Tidak ada luka sama sekali. Kata Qiu Yingying. Setelah diperiksa dengan cermat, dia tidak menemukan luka apapun di tubuh pihak lain. Cincin penyimpanannya juga hilang. Mungkinkah dia dibunuh dan cincin penyimpanannya diambil? Tapi kenapa tidak ada luka apapun? Lu Ming mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya. Beberapa dari mereka melihat sekeliling. Ada beberapa kursi dan meja di aula, tetapi setelah bertahun-tahun, semuanya sudah membusuk dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, pandangan mereka tertuju pada wanita itu. Dia mengenakan gaun bulu ungu, yang jelas merupakan harta karun tertinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, tempat itu masih bersinar dengan cahaya rohani. Ini jelas merupakan harta yang berharga. Senjata itu dipakai oleh seorang Sein, jadi kemungkinan besar itu adalah senjata Sein. Senjata suci. Mata mereka berbinar. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan beberapa pria muda bergegas masuk. Saat mereka masuk, pandangan mereka tertuju pada wanita itu. Senjata suci. Ini jelas merupakan senjata suci. Nilainya tidak dapat diukur. Mata beberapa pemuda itu menyala-nyala karena gairah. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Lu Ming dan yang lainnya, dan ekspresi ganas melintas di wajah mereka. Bagaimana kalau kita membunuh orang-orang ini dan membaginya secara merata? Seorang pria muda berkata, tentu, membunuh. Beberapa pemuda menyerang Lu Ming dan yang lainnya pada saat yang sama, melepaskan segala macam teknik yang kuat. Orang-orang ini sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa lepas dari formasi. Ketika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Boom, ledakan, ledakan. Lu Ming terus meninju, dan kekuatan tinjunya melesat melintasi kehampaan. Serangan beberapa pemuda tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan tinju Lu Ming dan langsung roboh. Kekuatan tinju tidak berhenti dan terus membombardir beberapa pemuda. Tidak, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Jeritan mereka ditenggelamkan oleh kekuatan tinju. Ketika kekuatan tinju menghilang, Lu Ming telah menembus tubuh beberapa pemuda dan mereka mati di tempat. Yingying, jubah bulu ini untuk wanita. Ambil, kata Lu Ming. Ini, bagaimana aku bisa? Qiu Yingying ingin menolaknya. Bagaimanapun, mereka hanya mengikuti Lu Ming dan mereka semua mengandalkannya. Mereka juga mengandalkan Lu Ming untuk memasuki aula ini dan membunuh beberapa orang itu. Dia bahkan tidak berusaha apapun, tapi harta itu akan menjadi miliknya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tidak apa-apa, kita tidak bisa menggunakan barang-barang wanita. Terima saja. Kata Lu Ming. Qiu Yingying merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia membungkuk kepada wanita itu, lalu melepas pakaian bulu di tubuh wanita itu dan menyimpannya di dalam ring penyimpanannya. Kemudian, mereka bertiga mengikuti jalan semula dan meninggalkan istana. Istana bawah tanah telah muncul di depan kita. Ayo pergi dan lihat, pasti ada harta berharga. Begitu mereka bertiga keluar dari istana, mereka mendengar berita ini. Garis-garis cahaya pelangi melintasi kehampaan dan terbang menuju kedalaman bangunan. Istana bawah tanah. Mereka bertiga saling memandang dan melihat niat di mata masing-masing. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Kata Qiu Hao. Ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga naik ke udara dan terbang menuju bagian dalam gedung. Di bawah mereka, gedung-gedung besar melintas. Segera, mereka bertiga melihat ribuan orang berdiri di udara di depan mereka. Satu demi satu, mereka memancarkan aura yang kuat. Lebih dari separuhnya memancarkan aura Kaisar Bela Diri. Sebagian besar pemuda yang masuk kali ini awalnya berada di batas alam yang maha tinggi, terutama para pemuda setempat. Oleh karena itu, begitu mereka masuk, mereka mengalami kesengsaraan dan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri.
Sisanya belum berhasil menerobos karena budidaya mereka belum mencapai batas alam yang maha tinggi. Sekelompok orang melihat ke depan. Lu Ming dan dua orang lainnya melangkah maju dan melihat ke depan. Di depan mereka, di dataran, ada sebuah tempat yang telah runtuh. Lapisan cahaya redup menyebar. Itu adalah sebuah bangunan di sudut. Dari bentuknya, itu seharusnya menjadi sudut sebuah istana besar. Bagian lain istana masih terkubur di bawah tanah. Dari percakapan orang-orang di sekitar mereka, Lu Ming dan yang lainnya mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran besar di sini sebelumnya. Tanah runtuh dan mereka menemukan istana ini. Semuanya, istana ini terkubur jauh di bawah tanah. Pasti luar biasa. Bagaimana kalau kita menggalinya? Seseorang menyarankan. Baiklah, aku setuju. Saya juga setuju. Semua orang menimpali. Menghadapi istana bawah tanah, semua orang sangat tergoda untuk masuk dan menjelajah. Baiklah, mari kita mulai. Kemudian, dia mulai melakukan gerakannya. Dan EBSCP, orang-orang di sini semuanya ahli dengan budidaya tinggi, jadi tentu saja tidak sulit untuk menggali istana. Mereka membelah tanah dan melemparkan sejumlah besar batu dan tanah ke kejauhan. Segera, sebuah istana besar menampakkan penampilan aslinya di depan semua orang. Daripada sebuah istana, itu lebih seperti sebuah benteng. Benteng ini sangat besar dan megah. Terlihat masyarakat yang tinggal di benteng ini juga luar biasa. Mungkinkah itu istana Kaisar Agung? Beberapa orang menebak. Di depan benteng terdapat pintu batu yang tertutup rapat. Bas, seseorang memadamkan cahaya pedang ke dinding benteng, tapi benteng itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada satupun tanda yang tersisa. Tampaknya satu-satunya cara untuk memasuki benteng adalah melalui gerbang. Ledakan, seseorang mengirimkan cetakan telapak tangan dan membanting pintu dari kejauhan. Pintunya bergetar hebat, tapi tidak terbuka. Semuanya, mari bekerja sama untuk mendobrak pintu ini. Seseorang menyarankan, dan semua orang mengangguk. Bas, dan EBSCP, whoosh. Seketika, berkas cahaya terbang keluar dari kerumunan dan menuju gerbang benteng. Ledakan, pintu bergetar hebat dan mulai bergetar. Ini efektif, lanjutkan, membombardir, lebih banyak lampu pelangi dan segala macam serangan diluncurkan ke pintu. Pintunya bergetar lebih keras. Kaca, akhirnya, pintu berderit dan terbuka perlahan. Sesaat kemudian, pintu terbuka sepenuhnya. Di belakang pintu ada area gelap. Saat ini, banyak orang berhenti dan melihat sekeliling. Kini setelah pintunya terbuka, orang-orang yang tadi bekerja sama akan langsung menjadi musuh dan pesaing, karena semua orang menginginkan harta karun itu. Pada saat ini, Lu Ming tidak tahu kenapa tapi dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Dia merasa bencana besar akan segera terjadi. Bunuh. Pada saat ini, suara mengerikan terdengar dari dalam benteng. Gelombang fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari gerbang. Beberapa pemuda yang berdiri di depan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tubuh mereka meledak. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menarik Qiu Yingying dan Qiu Hao dan mundur dengan panik. Membunuh. Di dalam benteng, aumannya tidak ada habisnya dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ada rasa keengganan yang kuat dalam suara itu. Gelombang tak kasat mata keluar dari pintu. Satu demi satu, tubuh para pemuda itu meledak berkeping-keping. Lari. Orang-orang lainnya ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, fluktuasi yang tidak terlihat menyebar dengan cepat. Satu demi satu, para pemuda itu berteriak dengan sedih saat mereka hancur berkeping-keping. Bas, gelombang fluktuasi menyebar ke arah Lu Ming, membuat jantungnya berdebar-debar. Blokir, Lu Ming menyiapkan domain kekacauan di depannya, menyelimuti Qiu Yingying dan Qiu Hao. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan kuali petir muncul di depannya. Dentang, kuali petir adalah yang pertama terkena kekuatan tak terlihat. Ia bergetar hebat dan terlempar. Kemudian, dunia kekacauan juga bergetar hebat. Kekuatan menakutkan melewati alam kekacauan dan menyerang Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan darah menetes dari sudut mulutnya. Di sampingnya, Qiu Yingying dan Qiu Hao sama-sama memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, Lu Ming mundur ribuan mil bersama saudara-saudara Qiu dan akhirnya menghindari serangan tak terlihat itu. Dapat dilihat betapa mengerikannya fluktuasi ini. Pertama, ia membuat kuali petir terbang. Kemudian, ia melewati domain chaos dan melukai Lu Ming. Yang lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Jumlahnya ribuan, tapi hampir semuanya tewas akibat serangan itu. Hanya sedikit orang yang berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan teknik rahasia yang kuat dan artefak yang kuat. Mereka semua memandangi benteng itu dengan ketakutan. Benteng itu hanyalah sebuah benteng yang menuntut kematian. Mungkinkah seorang ahli agung tinggal di dalam? Raungan keras apa tadi?
Setelah beberapa kali mengaum, auman itu berhenti dan tidak berlanjut. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming dan yang lainnya berdiri di kejauhan, mengukur benteng dengan ketakutan di wajah mereka. Benteng ini terlalu aneh. Begitu saja, mereka menunggu sebentar, tapi sekarang, benteng itu benar-benar sunyi, tanpa ada gerakan apapun. Bas! Pada saat ini, jimat giok tiba-tiba muncul di tubuh Qiu Yingying. Jimat giok ini mengeluarkan sedikit getaran, dan kemudian penghalang cahaya menyelimuti Qiu Yingying. Apa yang sedang terjadi? Qiu Yingying terkejut. Bas! Saat berikutnya, jimat giok membawa Qiu Yingying dan terbang menuju benteng di depan mereka. Mereka terbang melewati gerbang benteng dan menghilang. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Beringin, wajah Qiu Hao menjadi pucat karena terkejut saat dia buru-buru mengejarnya dan menghilang dari pintu masuk utama. Tidak ada kelainan lainnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit bingung. Mengapa jimat giok tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Qiu Yingying dan membawanya ke dalam benteng? Segalanya berubah begitu cepat sehingga Lu Ming tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ayo pergi dan lihat. Pada akhirnya, Lu Ming mengertakkan gigi. Kuali petir melayang di atas kepalanya dan dia menyelimuti tubuhnya dengan domain kekacauan. Dia terbang menuju gerbang benteng. Tidak ada yang aneh sepanjang perjalanan menuju gerbang. Lu Ming tidak berhenti. Dia terbang langsung ke pintu. Beberapa orang di dunia luar menjadi bingung saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang yang terbang itu baik-baik saja. Mungkin sekarang tidak apa-apa, seseorang berkata. Namun, tidak ada yang berani masuk. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya mengertakkan gigi dan terbang menuju gerbang. Dia terbang ke gerbang dan menghilang tanpa jejak. Melihat hal tersebut, semakin banyak orang yang terbang masuk. Selain itu, masih ada orang yang terbang dari kejauhan. Bagian dalam benteng itu sangat luas dan besar. Setelah Lu Ming terbang melewati pintu, sebuah lorong panjang muncul di depannya. Setelah terbang melewati lorong, dia melihat beberapa koridor dan lorong bercabang. Kemana Yingying dan yang lainnya terbang? Lu Ming mengerutkan kening. Dia kemudian secara acak memilih sebuah bagian dan berjalan ke depan. Ada rumah-rumah batu di kedua sisi lorong. Lu Zhou masuk ke rumah batu pertama tetapi tidak menemukan apapun. Ketika dia memasuki rumah batu kedua, dia akhirnya menemukan sebuah tengkorak. Lu Ming telah menemukan kerangka. Kerangka itu seputih jade, dan ia duduk bersila di atas tempat tidur. Itu menimbulkan perasaan bahwa ia tiba-tiba mati saat berkultivasi. Lu Ming menyimpulkan bahwa dia harus menjadi seorang kaisar. Namun, setelah mencari beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa cincin penyimpanan orang tersebut juga hilang. Setelah mengukurnya, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju ke rumah batu lainnya. Lu Ming menemukan beberapa kerangka di rumah batu satu demi satu. Mereka seharusnya berada di level kaisar, tetapi semua cincin penyimpanannya telah hilang. Lu Ming tidak menemukan apapun. Lu Ming berjalan di sepanjang lorong dan akhirnya sampai di ruang rahasia. Ada beberapa kotak di ruang rahasia. Mata Lu Ming berbinar dan dia membuka salah satu kotak. Di dalamnya, ada beberapa bahan pemurnian. Namun, Lu Ming sangat gembira saat dia melihat lebih dekat. Ini karena bahan-bahan tersebut terlalu berharga. Semuanya bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata Sein. Jika mereka disingkirkan, mereka akan menjadi kota yang berharga. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang bagus. Lu Ming tersenyum dan menyimpan kotak bahan pemurnian ke dalam diagram gunung dan sungai. Lalu, Lu Ming membuka kotak besar kedua. Kotak kedua juga berisi bahan pemurnian. Itu semua adalah bahan pemurnian yang sangat berharga untuk menyempurnakan senjata suci. Setelah Lu Ming menyimpannya, dia melihat kotak ketiga. Totalnya hanya ada 3 kotak. Kotak ketiga adalah yang terkecil. Mungkinkah semuanya adalah bahan tempa? Lu Ming berpikir dalam hati. Dia kemudian membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, fluktuasi aneh menyebar. Ini adalah, fluktuasi ini sangat misterius. Itu seperti aura Dao Surgawi. Itu sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh ukiran Dao Surgawi yang pernah dilihat Lu Ming di rumah gua kuno. Ini adalah aura Dao Agung Langit dan Bumi. Lu Ming melihat ke dalam kotak. Di dalam kotak itu ada potongan-potongan batu berwarna kacau. Masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan, dan jumlahnya sekitar 100. Murid Lu Ming mengerut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dia tampak terkejut. Mungkinkah ini batu Dao Surgawi? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Batu Dao Surgawi, seperti namanya, mengandung aura Dao Surgawi. Konon ia lahir dari kekacauan di awal dunia. Itu berisi Dao yang agung dan sangat berharga. Pakar alam kerajaan bela diri dapat menggunakan batu Dao Surgawi untuk memahami dan meningkatkan domain mereka. Bahkan orang bijak pun dapat menggunakan batu Dao Surgawi untuk memahami hukum langit dan bumi. Namun, jumlah batu Dao Surgawi terlalu sedikit. Mereka lahir pada awal dunia, jadi jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi,
dengan setiap bagian yang digunakan, akan ada satu bagian yang berkurang. Selama bertahun-tahun, jumlah batu dao surgawi telah berkurang, dan harganya juga menjadi semakin berharga. Kami kaya, kami kaya. Ada begitu banyak batu dao surgawi di sini. Lu Ming sangat gembira. Totalnya ada 108 buah. Domain primal chaos saya sangat sulit untuk dikembangkan dan sangat lambat untuk ditingkatkan. Ini jauh lebih rendah daripada domain lain. Namun, dengan batu dao surgawi, kecepatanku tidak akan terlalu terlampaui oleh orang lain. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Alam kekacauan, kaisar ribuan alam, sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan. Terlalu sulit untuk mengolahnya. Namun, dengan batu dao surgawi, kecepatan pemahaman Lu Ming pasti akan meningkat pesat. Lu Ming menyimpan batu dao surgawi di dalam cincin penyimpanan. Ia takut akan dirusak oleh Dandan jika disimpan dalam diagram gunung dan sungai. Setelah menyimpan batu dao surgawi, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, ada cahaya di depan, dan pada saat yang sama, aroma obat memenuhi udara. Aroma tumbuhan, ada tumbuhan roh. Mata Lu Ming berbinar dan dia melangkah maju. Benar saja, ada kebun herbal di depan Lu Ming. Aroma herbal yang kuat mengalir ke hidung Lu Ming. Begitu banyak ramuan spiritual. Ini adalah 1000 buah peluang, dan teratai salju giok. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, dan ada cahaya menyala di matanya. Sekilas, mereka setidaknya merupakan ramuan spiritual tingkat 9. Lu Ming tahu bahwa beberapa di antaranya adalah tumbuhan setengah dewa. Ramuan setengah sein akan menjadi ramuan suci jika ia maju satu langkah lebih jauh. Lu Ming pernah membeli obat setengah dewa yang kehilangan spiritualitasnya dan menanamnya di sebelah pohon kuno pemahaman jalan. Sekarang, ki aslinya telah pulih sepenuhnya. Namun, setidaknya ada 7 ramuan setengah sein di sini. Akhirnya, Lu Ming melihat ke depan. Itu adalah pohon sebening kristal setinggi 1 meter dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah. Itu memiliki fluktuasi energi magis. Pohon kuno cair surga, Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi ekstasi. Ini adalah ramuan sein sejati. Bahkan seorang suci pun akan mematahkan kepalanya jika melihatnya. Sesekali, sejenis cairan spiritual akan dihasilkan di cabang dan daun pohon kuno cair surga. Itu disebut cairan surga, dan nilainya tidak dapat diukur. Dampaknya bahkan lebih besar daripada air kehidupan. Baik itu memulihkan esensi sejati atau menyembuhkan luka, itu sangat efektif. Ada kerangka setengah jongkok di samping pohon kuno cair surga. Ia memegang botol giok di tangannya dan sepertinya sedang mengumpulkan cairan surga dari pohon kuno. Lu Ming berjalan mendekat dan mengambil botol giok. Memang benar, ada setengah botol cairan surgawi di layar giok. Itu hebat. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, dia bergerak dalam sekejap dan menyingkirkan semua ramuan spiritual tingkat 9 dan ramuan setengah dewa. Akhirnya, dia mencabut pohon kuno cair langit itu dan berencana menanamnya di diagram gunung dan sungai. Setelah menyimpan ramuan spiritual, Lu Ming mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Pertama, Lu Ming pergi ke tubuh kedua. Setelah beberapa bulan penyembuhan dan bantuan sebotol ramuan kehidupan premium, tubuh kedua akhirnya pulih dari ledakan. Namun, ki aslinya belum pulih sepenuhnya dan dia perlu istirahat. Lu Ming mengeluarkan setengah botol cairan surgawi, mengambilnya, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia kemudian menutup matanya dan terus berkultivasi. Setelah itu, Lu Ming mengambil langkah maju dan sampai ke tempat Dandan dan Gelembung berada. Lembah ini awalnya dipenuhi dengan tumbuhan roh, tapi sekarang, hampir semuanya telah dimakan habis. Dandan dan Gelembung sedang tidur nyenyak. Seolah merasakan kedatangan Lu Ming, Dandan membuka matanya dengan bingung dan berkata, "Lu Ming, apakah kamu punya ramuan roh lagi? Beri aku lagi, saya akan pulih." Ambil, Lu Ming melambaikan tangannya dan lebih dari 100 tumbuhan spiritual tingkat 9 tingkat tertinggi terbang keluar. Setiap ramuan spiritual ini berada pada tingkat tertinggi di level 9. Selain itu, ramuan tersebut telah dipelihara di kebun ramuan setidaknya selama 60.000 tahun. Kekuatan obat mereka sangat menakjubkan, jauh melebihi ramuan spiritual tingkat 9 tingkat tertinggi biasa. Begitu banyak ramuan spiritual tingkat 9. Wah, sepertinya Anda mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Mata Dandan berbinar saat dia mengambil 2 dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicau, cahaya putih menyala dan gelembung-gelembung terbangun. Dia mengambil beberapa ramuan roh dan mulai menggerogoti. Dengan ramuan roh ini, kalian seharusnya bisa pulih, kan? Lu Ming berkata, hatinya diam-diam sakit. Jika dia menjual ramuan spiritual ini, dia pasti bisa menjualnya dengan harga banyak batu kasar. Nah, dengan ramuan spiritual ini, waktunya hampir tiba. Jika masih ada lagi, saya bahkan bisa maju. Gumam Dandan sambil memasukkan obat spiritual ke dalam mulutnya saat dia berbicara. Oh, kalau begitu aku akan memberimu ini juga.
Lu Ming mengeluarkan 7 ramuan setengah dewa. Jika Dandan dan Gelembung maju, itu akan sangat membantunya, jadi dia secara alami bersedia berpisah dengan mereka. Sarangnya, ini adalah obat setengah suci. Dan 7. Mata Dandan berbinar. Dia melompat dengan 4 kaki dan menerkam Lu Ming. Bang! Ada kilatan cahaya putih dan sebuah gelembung muncul. Ia menendang Dandan menjauh dan muncul di bahu Lu Ming. Ia menelan obat setengah dewa dalam satu tegukan. Ah! Anak kecil, kamu membuatku kesal, kamu berani menendangku. Dandan meraung dan bergegas ke bahu Lu Ming. Dia mengertakkan gigi dan menatap gelembung itu dengan tajam. Kicau! Gelembung bersendawa, mengedipkan mata hitam besarnya, dan menatap Dandan dengan polos, membuat Dandan sangat marah hingga hampir muntah darah. Ayolah, ada 6 ramuan setengah sein di sini. Masing-masing dari Anda akan mendapatkan 3. Lu Ming memberikan 6 ramuan setengah dewa ke Dandan dan gelembung. Itu tidak adil. Kenapa aku hanya punya 3 sedangkan si kecil ini punya 4? Teriak Dandan. Sial, berapa umurmu? Apakah kamu tidak malu untuk terlalu serius dengan gelembung? Wajah Lu Ming penuh dengan penghinaan. Kicau. Bubbles mengambil 3 ramuan setengah dewa dan memasukkannya ke dalam mulutnya, meringkuk di pelukan Lu Ming. Wajah Dandan berubah menjadi hijau karena marah. Dia meminum 3 ramuan setengah sein dengan kebencian dan melarikan diri. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno cair surga. Bas! Begitu dia mengeluarkan pohon kuno cair surga, Dandan langsung bergegas mendekat lagi. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, sarang, obat suci sejati. Hei, ini pohon buah ramuan surga. Berbeda dengan obat suci lainnya. Sia-sia jika ditelan langsung. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memasakmu. Lu Ming menatap Dandan dan berkata, dia hanya sedikit takut orang ini akan menelan pohon kuno cair surgawi saat dia tidak ada. Haha, kenapa aku harus melakukannya? Siapa saya? Terlebih lagi, cairan surga dari pohon purba cair surga tidak ternilai harganya. Saya tahu bahwa tidak ada efek jika langsung menelannya. Dandan tersenyum cerah, tapi matanya yang licik masih melirik pohon kuno cair surga dari waktu ke waktu. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan Dandan. Dia menemukan tempat dan menanam pohon kuno cair surgawi. Lu Ming kemudian keluar dari diagram gunung dan sungai. Tempat ini jelas merupakan kamar tidur seorang ahli. Meskipun dia bukan seorang kaisar yang hebat, dia tetap sangat mengesankan. Ayo kita cari lagi. Lu Ming meninggalkan kebun herbal dan berjalan di sepanjang lorong. Segera, dia melihat banyak lorong bercabang. Dia memilih satu secara acak dan mencari harta karun di dalam benteng. Selama ini, dia melihat banyak kerangka. Pelindung tulangnya berkilau dan tembus cahaya. Itu semua adalah pelindung tulang kaisar. Namun, yang aneh adalah pelindung tulang ini sama sekali tidak rusak. Sepertinya mereka tidak mengalami pertempuran hebat ketika mereka masih hidup. Dia tidak tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, dia tidak melihat satupun cincin penyimpanan. Lu Ming menjelajah sepanjang jalan dan secara bertahap mendekati pusat benteng. Di tengah benteng terdapat aula besar, tempat pertempuran sengit sedang terjadi. Lebih dari selusin pemuda dan pemudi mengepung mereka berdua. 2 orang yang dikepung adalah Qiu Yingying dan Qiu Hao. Saat ini, Qiu Yingying sedang duduk bersila, dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya suci. Dia tampak serius, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi halus. Adapun Qiu Hao, dia memegang perisai di tangannya dan lonceng emas melayang di atas kepalanya. Baik perisai maupun lonceng emas memancarkan sinar cahaya dan aura misterius. Bas! Bas! 2 pancaran pedang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, menembus ke arah Qiu Hao dengan kecepatan kilat dan dengan kekuatan yang mengejutkan. Bas! Lonceng emas di atas kepala Qiu Hao berdengung dan 2 sinar cahaya tersebar ke bawah, menghancurkan kedua sinar pedang itu. Senjata suci memang kuat, seorang pria muda berkata. Semuanya, ayo serang bersama. Wanita tersebut telah memperoleh warisan ahli di sini, dan pria tersebut memiliki 2 senjata sein yang kuat. 1 atau 2 dari kita tidak akan bisa menjatuhkannya. Kata seorang pemuda berwajah merah. Benar, ayo serang bersama. Yang lain menimpali. Semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV1. Wajah Qiu Hao berubah serius saat dia merasakan aura mereka. Berat, sebaiknya serahkan senjata sainmu. Anda tidak bisa menelan harta karun seperti itu. Juga, hancurkan warisan wanita itu dan serahkan warisannya. Pemuda berwajah merah itu berkata dengan dingin sambil menatap Qiu Yingying dengan keserakahan di matanya. Keberuntungan wanita ini terlalu bagus. Dia sebenarnya telah mendapatkan warisan tempat ini. Pemilik tempat ini jelas merupakan seorang ahli yang luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan warisan dari ahli seperti itu? Bahkan tidak memikirkannya. Jika kamu ingin mengganggu warisan adikku, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Jika kamu ingin mengganggunya, kamu harus melangkahi mayatku.
Qiu Hao berteriak sambil memegang perisainya dan lonceng emas di atas kepalanya berdengung. Huff, nak, jangan mengira kamu seperti itu hanya karena kamu punya dua senjata Sein. Anda baru saja mendapatkannya dan belum menyempurnakannya. Selain itu, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan dalam kultivasi Anda? Anda tidak bisa menghentikan kami. Pemuda berwajah merah itu mencibir. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh penduduk lembah Dewa Naga. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sebuah lorong di sisi aula. Kemudian, dengan cepat, sekelompok orang muncul di aula. Ada lebih dari 20 orang. Masing-masing mengeluarkan auranya. Mereka semua adalah kaisar bela diri. Lembah Dewa Naga, mata Qiu Hao berbinar dan dia dengan cepat berteriak, "Kakak senior, selamatkan kami." Jadi itu kalian. Tawa kecil datang dari kerumunan lembah Dewa Naga, dan sesosok tubuh keluar. Orang ini mengenakan jubah perak dan memiliki ekspresi dingin dan arogan. Siapa lagi selain Yin Feng? Yin Feng, ekspresi Qiu Hao berubah. Apa yang sedang terjadi? Yin Feng melangkah keluar, dan pemuda serta pemudi lainnya yang hadir memiliki ekspresi jelek. Akan sulit menghadapi begitu banyak orang dari lembah Dewa Naga. Harta karun dan warisan di sini ditemukan oleh kita semua. Lembah Dewa Nagamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bukankah kamu terlalu serakah? Kata pemuda berwajah merah itu dengan suara yang dalam. Warisan, sebuah harta karun. Mata Yin Feng menyapu Qiu Yingying dan Qiu Hao, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sedikit keserakahan melintas di matanya. Kalian berdua cukup beruntung. Salah satu dari kalian memperoleh warisan, dan yang lainnya memperoleh senjata Sein. Sekarang, serahkan senjata Seinmu. Kata Yin Feng, serahkan padamu. Ekspresi Qiu Hao berubah. Benar, serahkan padaku. Anda mengambilnya, bisakah Anda menyimpannya? Juga, segera potong warisan adikmu. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima warisan dari ahli yang begitu kuat? Yin Feng berkata dengan sedikit meremehkan. Tidak, aku bisa memberimu hartaku, tapi aku tidak bisa mengganggu warisan Yingying. Qiu Hao mengertakkan gigi. Tidak bisa, jika kamu tidak ingin menyerahkannya, maka kamu harus menanganinya sendiri. Wajah Yin Feng menjadi dingin. Yin Feng mencibir dan berjalan ke samping bersama murid-murid lembah Dewa Naga lainnya seolah itu bukan urusan mereka. Kalian, tetua itu mengatakan sebelumnya bahwa para murid lembah Dewa Naga harus bersatu dan membantu satu sama lain. Anda tidak membantu mereka. Qiu Hao memandang pemuda berwajah merah dan yang lainnya dengan waspada dan berteriak pada murid lembah Dewa Naga pada saat yang bersamaan. Serikat, kami secara alami akan bersatu, tetapi Anda hanyalah semut rendahan dari Pulau Savage. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bisa bersatu bersama kami? Selanjutnya, Anda ingin mengambil alih harta dan warisan. Lelucon yang luar biasa. Yin Feng mencibir. Di lembah Dewa Naga, status Yin Feng tampaknya sangat tinggi. Yang lain memandang Qiu Hao dan Qiu Yingying dengan acuh tak acuh dan tidak berniat membantu mereka. Mata pemuda berwajah merah dan yang lainnya berbinar saat melihat ini. Mereka perlahan mendekati Qiu Hao, dan selusin aura kuat menekannya, membuatnya sulit bernapas.